Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dulur. Ini properti Klaten saat ini sedang jalan-jalan di Desa Kopen, Karangturi, Gondangrejo, Karanganyar gitu. Ya. Alhamdulillah ini Agung sedang di project yang sangat istilahnya lokasinya strategis, kemudian harganya pun juga tidak terlalu mahal ya, dan luasan yang cukup untuk keluarga kecil, jalannya pun dan semuanya bisa kita survei dan bisa dilihat di video Agung sebelumnya. Nah saat ini rekan dulur teman baik properti Klaten, Agung sedang dengan beliau sebagai owner perumahan Turi Mulya Indah yang kepingin berbagi tips kenapa kok banyak orang yang kecewa atau bahkan tertipu dalam pembelian properti khususnya. Nah, nanti kita akan berbincang dan mencari ilmu kepada beliau. Gitu ya, Bu. Ya, selamat siang Pak Agung. Terima kasih. Ini aku silaturahim. Mas, monggo Mas. Kita santai aja Mas. Monggo Mas, ya Mas. Kita cari-cari ilmu, tips-tips tentang memilih perumahan yang baik dan memilih perumahan yang kira-kira bisa untuk aman sebagai pembeli dan kontraktor yang bisa dipercaya. Bu. Ya. Kira-kira gimana sih Bu? Kok bisa banyak teman-teman atau dulur-dulur kita ini khususnya di ini banyak yang ketipu dalam membeli rumah, akhirnya membeli rumah dibayar, setelah itu pengembangnya pergi dan seterusnya. Gimana Bu? Tips untuk memilih perumahan yang baik dan benar. Monggo Bu. Ya. Banyak perumahan itu kayak konsumen itu yang tertipu dengan developer itu sangat banyak, dengan diiming-imingi DP murah, DP ringan, seperti kayak gitu. Tips untuk memilih perumahan atau khususnya rumah itu ada banyak sekali. Kalau kita itu sebagai developer, pertama yang kita cek itu untuk zona. Perumahan itu butuh zona, dan pemerintah itu mengkhususkan khusus untuk perumahan itu di zona kuning. Zona kuning itu pemukiman. Bu, kira-kira kalau zona itu kan banyak orang yang tidak ngerti ya. Itu dibagi berapa aja Bu zona itu Bu? Zona itu ada zona hijau. Zona hijau itu untuk pertanian. Terus untuk zona kuning itu untuk pemukiman. Ada zona merah itu untuk industri, seperti kayak gitu. Lah untuk perumahan itu untuk zona pemukiman, setelah biasanya kita pengecekan sertifikat, kita cocok lokasinya, kita minta fotokopi sertifikat untuk kita cekkan apakah zona itu hijau atau kuning atau merah. Masalahnya kalau untuk zona hijau itu sulit untuk dirubah juga ke pemukiman itu nggak bisa. Karena untuk ketahanan pangan tadi ya, zona hijau ya. Ya. Terus selain itu perumahan kita itu harus udah zona, kita nanti buat set plan perumahan dengan sesuai aturan masing-masing daerah. Yang kedua itu set plan, dengan kita membuat set plan-nya itu jalan harus sekian, nanti ada RTH, fasum sekian, itu harus memenuhi syarat dan setiap daerah itu beda-beda. Kita kan perumahan ada di Jawa Tengah, itu antara Karanganyar, Klaten, Boyolali, Sukoharjo itu beda, aturannya beda. Kalau Klaten contohnya jalan itu harus 6,5 meter. Fasumnya 20%. Untuk daerah Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali itu jalan 6 meter. Fasumnya itu 20% termasuk dari jalannya itu. Gitu. Kadang kalau perumahan banyak kasus yang kayak ketipu. Masalahnya mereka hanya buat set plan dan mereka pun surat-surat belum jadi, sertifikat belum ACC, set plan belum ACC, sudah mereka jual, sudah mereka pasarkan seperti itu. Jadi kalau gitu kan ada yang tidak memenuhi syarat, otomatis sertifikat nggak muncul. Seperti itu kasus-kasusnya, kebanyakan yang seperti itu.
Kalau untuk pemilihan lahan. Sekarang kalau kita jual perumahan itu kan ada lagi fasenya, bangunannya itu harus gimana. Kan bangunannya itu banyak. Developer juga seperti developer asal jadi rumah harganya sekian gitu loh, terus murah-murahan, persaingan murah-murahan harga seperti itu. Jadi konsumen harus teliti dan harus pandai memilih produk seperti itu. Kalau konsumen mungkin kurang paham masalah sertifikat. Jadi nanti kunci pertama untuk beli rumah itu mana sertifikatnya, apakah sudah ready, biar nggak ketipu sama developer kayak gitu. Dilihat minta fotokopi sertifikat di rumahnya apa sudah pecah gitu. Banyak sekali developer yang sertifikat belum jadi udah dijual, udah dipasarkan gitu. Akhirnya ya nggak jadi sertifikat karena set plan yang nggak di ACC. Jadi nggak keluar sertifikat, ya itu akhirnya mandek ya. Iya. Kasihan ya. Iya, seperti banyak sekali juga seperti mereka ini Yonanya apa? Tempatnya strategis, tapi Yonanya nggak masuk seperti itu. Oh iya, zonanya zona hijau. Contohnya itu. Tapi sekarang ini baru-baru ini perumahan itu juga ada kendala juga masalah LSD. LSD apa yang itu? Ilmu baru itu ya? LSD itu lahan sawah dilindungi. Jadi perumahan itu Yonanya udah masuk kuning. Tetapi ketumpangan LSD. Jadi nggak bisa dibangun. Nggak bisa untuk proses sementara berhenti, Pak. Karena mereka memasukkan Yona itu kembali ke Yona hijau. Nggak bisa untuk rumah gitu. Kemarin juga developer sempat mengajukan untuk pembatalan Yona, istilahnya pengajuan untuk supaya Yona LSD itu dihapus, penghapusan LSD gitu. Tapi memang LSD ini sementara masih belum clear sama untuk bagi pengembang itu masih jadi suatu kendala yang sangat rumit. Berarti intinya kan sebagai pembeli waspada itu nomor satu adalah surat tadi ya. Iya. Sertifikatnya apakah sudah di tangan developer? Nah itu membuktikannya gimana Bu? Atau pembelinya langsung minta mana bukti kalau ini sudah menjadi miliknya? Atau kadang-kadang kan pengembang itu bayarnya hanya 20%, 30% sehingga macet gitu ya? Enggak, bukan. Maksudnya gini, kalau konsumen itu nanti pertama tanya, ini apakah sertifikat udah jadi pecahan atau belum? Sertifikat udah jadi pecahan atau belum? Iya, kan untuk lahan perumahan kan biasanya ada yang satu. Sertifikat induk bahasanya. Sertifikat induk itu nanti kan ada berapa jumlah sesuai set plan toh Pak itu. Nah nanti set plannya itu. Ini perumahan ini udah pecah apa belum? Kalau pecah, minta tolong saya di foto buktinya, sertifikatnya begitu. Kalau belum pecah, mending nggak usah beli, gitu nggih? Atau gimana? Iya, kalau konsumen masalahnya gini juga. Kalau kita juga lihatnya dari developernya juga Pak. Tapi kadang aturan ini juga berbeda-beda, juga simpang siur Pak. Jadi kalau sertifikatnya belum ready ya jangan beli gitu aja ya? Iya, kalau untuk daripada nanti kita sudah DP atau kalau booking sih nggak masalah, kita booking kan kadang kalau perumahan itu apalagi cuma subsidi, ada perumahan subsidi itu kalau booking kan cuma antara 500 sampai 1 juta, booking nggak apa-apa. Tapi kalau untuk uang muka dan untuk biaya lain-lain jangan gitu. Karena rata-rata justru yang dikemplang bahasanya ya itu justru malah perumahan malah menengah ke bawah gitu. Iya. Padahal itu kan dosanya gimana itu Bu? Iya toh? Iya, menzolimi orang yang kepengin punya rumah. Iya, membutuhkan rumah gitu. Jadi sebetulnya simpel ya Bu ya. Jadi kalau mau beli rumah, khususnya rumah yang menengah ke bawah, langsung mintakan apakah sertifikatnya sudah pecah atau belum. Kalau belum, mending nggak usah beli. Iya. Beli di Turi Mulya aja indah Bu ya.
Insya Allah udah ready semua, udah clear kalau di perumahan Trimo yang jadi indah. suratnya sudah dari situ. Iya. Kemudian dari sisi pengembang, tapi pengembang kadang-kadang saya punya beberapa perusahaan PTA nanti macet pindah ke PTB dan seterusnya, itu ngeceknya gimana Bu? Kalau ini pengembang itu bonafit atau enggak? Susah Pak kalau Susah, masalah itu ya. Tapi gini, untuk menunjukkan sertifikat bukan hanya di rumah subsidi aja. Seandainya kita beli rumah komersial pun seharusnya juga sama. Sudah sertifikat. Juga penting sertifikat mana. Justru kalau malah komersial itu istilahnya kan malah kalau kita sebagai konsumen ketipunya lebih tinggi, lebih uangnya juga lebih mahal. Jadi kita kalau mau beli rumah coba ditanyakan sertifikatnya sudah ready atau belum. Kalau mau membayar uang muka, tapi kalau untuk membayar booking ya, tapi tetap monggo. Iya, kan kadang kalau juga ada promo-promo Pak. Developer juga ada promo-promo. Kalau misalnya beli rumah ini kalau sertifikatnya belum ready, tapi mereka juga nggak ngomong sertifikatnya belum ready, tapi ada promo sekian gitu, nanti free BPHTB dan free biaya balik nama. Kayak seperti itu. Tapi kan kalau perumahan yang udah ready semua itu kadang jarang yang dipromo, jadi harganya tinggi. Kadang kita kalah bersaingnya di situ. Tapi ngomong-ngomong Ibu Wulan ini sudah berkecimpung di dunia properti udah puluhan tahun Bu. Saya perumahan itu dulu kan bapak saya yang punya inisiatif untuk perumahan. Saya mulai membantu bapak saya itu 2016. Pon katam lah bahasanya. 2016 dan bapak sudah tua, sudah nggak mau ngurusin perumahan, saya yang melanjutkan perumahan ini. Ya, ini kan saya ini mencoba buka di daerah Karanganyar. Masalahnya di sini banyak perumahan subsidi dan harga tanah di sini masih bisa masih terjangkau untuk dibuat lahan perumahan subsidi. Terakhir Bu Wulan sebagai pemilik ini perumahan Turi Mulya Indah, Turi Mulya Indah ini ada pesan khusus untuk pembeli agar tidak ketipu lah bahasanya, pripun Bu? Jadilah pembeli yang pandai dan teliti. Jangan hanya melihat harga rumah itu murah saja. Jadi jadilah pembeli yang teliti, jangan melihat rumah dengan harga yang murah dan lihatlah kualitas perumahan itu. Kualitas perumahan. Alhamdulillah kalau kita di Turi Mulya Indah Bu itu kan sudah mulai dibangun dengan harga berapa itu Bu? Harga kita mulai 162 juta sesuai harga subsidi pemerintah. 162 juta sudah dapat rumah siap huni Ya, siap huni. Itu pun bisa lewat bank juga istilahnya lewat KPR Iya Pak, itu harga lewat KPR, memang kita subsidi harus melewati proses KPR. Kalau cash tidak bisa Kalau cash beda harga Pak, bukan masuknya subsidi lagi. Jadi memang untuk kalangan non-sewu menengah Iya. Dan bank sendiri memberikan promo kepada konsumen itu dengan rate bunga yang spesial flat. Harga tahun pertama sampai tahun ke-20 itu angsurannya sama. Kalau non-sewu bahasanya kira-kira harus DP berapa Bu? Nanti mungkin teman Agung yang mau beli itu DP berapa, sudah nempati rumah, terus angsuran berapa Bu kira-kira Bu? DP-nya itu 8.100.000 Pak. 8.100.000 Dengan angsuran kalau jangka waktunya 20 tahun itu 1.050.000, 1 juta lebih sedikit lah. Artinya DP 8 juta itu sudah all in semuanya atau ada tambahan lagi? Atau all in-nya berapa Bu? Total semua termasuk biaya KPR, biaya surat dan sebagainya untuk menempati sebuah rumah? Kira-kira 12, kalau all in 12.500.000. Artinya dia punya uang 12 juta. Langsung DP total, langsung nempati rumah itu dengan angsuran per bulan 1 juta selama
selama 20 tahun. Iya. Kalau misalkan dinaikkan DP-nya bisa Bu nggih? Bisa. Tergantung ya. Bisa nggih. Tapi minimal 5%. Minimal 5% ya. Iya. Artinya punya uang 12 juta pun bisa di tempat perumahan Turi Mulya Indah ini Bu. Nggih. Ini yang paling menarik apa Bu di perumahannya Ibu Wulan ini Bu? Sekarang perumahannya itu jalannya udah halus. Jalannya udah halus. Ya, Nggih. sudah banyak rumah yang ditempati juga. Nggih. Untuk kualitas bangunan bisa dibandingkan dengan developer yang lain. Nggih. Ya, itu. Nggih, nggih. Mau ke Solo itu Akses, akses ya ke Solo jalannya juga sudah bagus, hanya 10 menit. 10 menit ke Solo, Ke pusat Solo, Solo. Jadi iya. dekat sekali nggih. Ya. Terus udaranya juga kelihatannya adem di sini. Ya, pemandangannya jalan tol. Jalan tol. Nggih. Cukup menarik dulur. Kita berbincang dengan Ibu Wulan sebagai owner Turi Mulya Indah. Ini adalah pengembangan ke proyek ke berapa Bu ini Bu? Proyek Proyek ke-7 atau ke-8? Ke-7, ya. Ke-7 ya? Iya. Selain beliau mengembangkan di Karanganyar, beliau juga ada di mana aja Di Bu? Delanggu, Bu. Di Di Delanggu, Mas. Ya, Delanggu Moya 1. Nggih. Kebetulan sudah sold out semua. Delanggu Moya 2 masih ada kapling. Nggih. Yang Delanggu Moya 3 udah sold out semua. Ada Delanggu Moya 4 kebetulan masih ada kapling. Nggih. Kemudian yang di Boyolali ada Kemiri Mulya Indah, tepatnya di depan Rumah Sakit Islam Boyolali, masih 1 kapling. Kalau yang di Kartosuro belakang PT Bati Gembongan itu sold out semua. Kemudian ini yang proyek saya yang terakhir ini di Turi Mulya Indah di Desa Karangturi, Kopen, Gondang Rejo. Alhamdulillah dulur, kita berbagi ilmu dan memang tidak mudah untuk mencari kontraktor yang amanah. Artinya kan gitu Bu nggih. Ya, jadi amin. Tips untuk pembeli yang cerdas adalah apa Ibu? Selain suratnya, pengembangnya harus amanah. Ya. Saya kira itu Bu. Terima kasih banyak waktunya Bu Wulan. Semoga ya, terima kedepannya kasih Mas Agung. Ilmu yang tips untuk pembeli rumah jangan sampai dulur-dulur, rekan-rekan, teman baik bisa tertipu dengan adanya tips untuk memilih rumah dengan cerdas. Dan yang paling penting adalah sudah di perumahan ini aja, di perumahan Turi Mulya Indah dengan harga terjangkau dan bisa KPR, sudah bisa memiliki rumah. Gitu Ya. Bu nggih? Nggih. Cukup Bu? Insya Allah amanah, Amanah. dan berkah barokah. Amin. Nggih, matur suwun Bu. Agung harus kembali ke Klaten. Iya, terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum. Semoga sukses selalu. Amin. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.